Halo Gemini, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Ini kartu The Lovers, kartunya para Gemini di dunia tarot. Memang aku tidak selalu menggunakan kartu tarot ya untuk semua klienku, tapi di beberapa kasus tertentu aku menggunakan tarot sebagai alat bantu saja untuk konseling. Di sini aku ingin membantu siapa saja yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini. Untuk kalian memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk atau solusi-solusi dengan perspektif yang berbeda untuk kamu dalam mengambil keputusan atau dalam mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Gemini, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Gemini di luar sana. Energi setiap Gemini tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi untuk Gemini dimulai dari kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Di kartu pertama kita akan lihat kondisimu saat kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Four of Cups. Aku ngerasa kamu mungkin sedang mengalami perasaan bosan, stagnasi, atau kelelahan dengan situasi saat ini. Dan mungkin kamu membutuhkan dorongan untuk mengubah hal-hal menjadi lebih baik. Aku ngerasa kamu sedang dalam kondisi kurang bersemangat atau kecewa dengan keadaannya saat ini. Aku ngerasa kamu mungkin merasa tidak puas dengan apa yang kamu miliki dan mungkin kamu sedang mencari sesuatu yang lebih atau yang berbeda. Kamu terlihat cenderung menjadi kurang tertarik dengan apa yang ada di sekitarmu. Dan kamu mungkin juga merasa tidak terinspirasi atau kurang bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi di sini juga terlihat ada kesempatan atau pilihan yang muncul, yang mungkin dapat membantumu untuk keluar dari kondisi kurang bersemangat ini. Di kartu kedua kita akan lihat apa yang perlu untuk kamu lakukan. Ada Nine of Cups. Nine of Cups ini sering disebut sebagai wish card atau kartu keinginan. Ada hal-hal yang ingin kamu capai dan raih. Di sini pesan utamanya adalah bahwa keinginan dan harapanmu akan terpenuhi. Ini bisa menjadi tanda kesuksesan dan kepuasan yang besar dalam hidupmu. So, apa yang perlu untuk kamu lakukan di sini adalah tetap semangat. Wujudkan apa yang ingin kamu wujudkan itu. Maksudku, wujudkan apa yang kamu inginkan itu. Kamu perlu terus berusaha untuk tumbuh dan berkembang dalam hidupmu. Kamu juga mungkin perlu mengevaluasi apakah masih ada hal lain yang ingin kamu capai dan yang ingin kamu usahakan untuk mewujudkannya. Kamu juga perlu untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan menjadi lebih murah hati dan penyayang terhadap mereka di sekitarmu. Di kartu ketiga, apa yang tidak perlu kamu lakukan? Ini yang bisa menjadi penghambat buatmu. Ada King of Cups. Aku ngerasa kamu sedang berada dalam situasi di mana kamu merasa terluka atau tidak bahagia. Dan aku ngerasa apa yang tidak perlu untuk kamu lakukan di sini adalah kamu tidak perlu menekan atau menyembunyikan perasaanmu. Aku ngerasa sebaiknya kamu berbicara secara jujur dan terbuka tentang perasaanmu. Menyembunyikan perasaan hanya akan memperburuk situasi. Kamu harus mengambil keputusan yang rasional. Ini berarti bahwa kamu tidak perlu terlalu terpengaruh oleh perasaanmu. Sebaliknya, kamu harus mempertimbangkan fakta-fakta secara objektif dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan logika dan kebijaksanaan. Tapi dalam beberapa kasus yang aku tangani, ini juga bisa menggambarkan orang ini
terlalu emosional atau terlalu sering berbicara tentang perasaannya, bahkan dalam situasi yang tidak tepat. Dan itu bisa mengganggu orang lain atau memperburuk situasi. Jadi cocokkan sendiri ya yang mana situasimu. Di kartu keempat ini tentang karir dan pekerjaan. Ada Three of Wands. Ada kemajuan, ada ekspansi, dan ada perspektif baru. Aku ngerasa kamu sedang bersemangat untuk menjalankan rencana-rencanamu. Kamu terlihat optimis tentang masa depanmu. Kamu mungkin juga sedang mencari cara untuk memperluas jangkauan bisnismu atau hubunganmu dengan orang lain. Kamu juga terbuka untuk memperluas pandanganmu dan melihat situasi di pekerjaan atau di karirmu itu dari sudut pandang yang berbeda. Ada kemitraan dan kolaborasi yang sukses di karir dan pekerjaanmu. Kamu terlihat tekun dan bekerja keras. Meskipun di sini aku juga ngerasa adanya kekhawatiran atau ketidakpastian tentang hasil di masa depan dan apa yang mungkin terjadi di jalan. Tapi dalam hal ini, kamu sedang berusaha untuk menemukan cara untuk mengatasi rintangan dan memastikan bahwa rencanamu itu bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Kita lihat apa pesan semesta untuk kondisimu sampai 10 hari ke depan. Di sini ada double mission, like worker starship, serve the world by being you. Di sini kamu diminta untuk menjadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Be the best version of yourself. Dengan keunikanmu untuk melayani dunia dengan caramu yang unik dan penuh makna. Kamu terpanggil untuk melakukan misi ganda di dunia ini. Kamu memiliki tujuan spiritual yang besar untuk membantu manusia dan planet bumi. Dan kamu bersemangat untuk mengejar tujuan dan misi hidupmu. Kamu memiliki misi atau tujuan yang penting dalam hidupmu dan siap untuk mengambil peran sebagai light worker atau pekerja cahaya untuk menyebarkan cahaya dan kebaikan di dunia. Lalu kita lihat energimu saat kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Ten of Cups. Ada energi kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan. Ada energi di mana hubungan dengan keluarga sedang berkembang dengan baik. Dan kamu merasa dicintai dan dihargai. Ada energi keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupanmu secara keseluruhan. Kamu akan merasa atau sedang merasa bahwa kamu dibutuhkan oleh keluargamu dan juga oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Dan hal ini akan kamu rasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kebahagiaan terbesarmu justru ketika kamu bisa memberikan apa yang ada di dirimu dan dibutuhkan oleh banyak orang tanpa aplikasi. Di kartu ketujuh kita akan lihat energi untuk Gemini yang couple ya. Ini bisa energi tentang pernikahan atau energi Gemini yang sedang berada di relationship. Ada Page of Swords. Ups, jatuh. Aku ngerasa di sini ada kesenjangan komunikasi antara pasangan yang sudah menikah. Ada kemungkinan bahwa salah satu pasangan merasa sulit untuk mengekspresikan perasaannya atau bahkan bersembunyi di balik kebohongan. Aku rasa kamu perlu berbicara terbuka dan jujur sama yang satu sama yang lain untuk mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan kalian. Ada konflik yang belum terselesaikan dalam hubungan yang couple ini. Ada kemungkinan bahwa salah satu dari pasangan masih merasa kesal atau bahkan marah terhadap pasangannya. Aku rasa kamu perlu mencari cara untuk menyelesaikan konflikmu dengan pasanganmu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Aku juga ngerasa salah satu dari kalian yang couple ini terlalu kritis terhadap pasangannya. Ada kemungkinan bahwa kamu mengharapkan terlalu banyak dari pasanganmu dan kamu mengevaluasi setiap tindakan atau kata-kata pasanganmu dengan sangat kritis.
Aku rasa kamu perlu belajar untuk menerima pasanganmu sebagaimana adanya dan menumbuhkan hubungan yang sehat dan positif. Sekarang kita lihat energi untuk yang single. Ada strength. Aku ngerasa untuk yang single ini kamu sedang dalam fase untuk menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri dan kamu ingin menjadi lebih mandiri. Kamu mungkin sedang belajar untuk mengendalikan emosi dan nalurimu. Juga sedang meningkatkan kepercayaan diri dan rasa percaya pada dirimu sendiri. Aku rasa kamu sedang dalam proses memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini akan membuatmu merasa lebih menarik bagi pasangan potensial, karena kamu menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Untuk Gemini yang single, aku sarankan mungkin kamu perlu lebih berani dan terbuka untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kamu mungkin harus melampaui rasa takutmu dan keraguanmu yang mungkin bisa menghambat kemajuanmu untuk mendapatkan pasangan. Sekarang kita lihat peruntunganmu sampai dengan 10 hari ke depan. Ini bisa tentang karir, keuangan, atau bahkan tentang percintaan. Ada King of Wands. Ada simbol dari kepribadian yang penuh semangat, berani, dan visioner. Aku ngerasa kamu memiliki bakat, kemampuan, dan keberanian untuk mencapai tujuanmu. Ini bisa menjadi indikasi bahwa kamu sedang mengalami perubahan positif dalam hidupmu, dan kamu memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan besar. Kamu memiliki potensi untuk sukses besar jika kamu tetap mempertahankan semangat, bakat, dan keberanian yang kamu miliki. Dan yang terakhir, kita akan lihat pesan semesta untuk energimu sampai 10 hari ke depan. Di sini ada You're Not Alone, Isolation, Physical Connection, Community. Ini tentang keterhubungan sosial dan kebutuhan manusia akan koneksi dengan orang lain. Mungkin kamu sering merasa sendirian, tapi kamu tidak harus merasa kesepian dan merasa tidak memiliki dukungan, karena selalu ada orang lain yang dapat membantu dan mendukungmu. Kamu selalu memiliki orang lain untuk bergantung dan menjalin hubungan dalam hidupmu. Kamu bisa menemukan dukungan dan koneksi fisik dengan orang lain, baik melalui komunitas atau hubungan individual. Jadi jangan merasa sendiri ya. Di sini ada beberapa zodiak yang terhubung dengan Gemini. Ada dari Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada dari Air Sign, Libra, Aquarius, dan sesama Gemini. Dan yang paling kuat di sini ada dari Water Sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu yang paling kuat. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin, undur diri. Bye-bye.